itu cinta sama Yesus. Dari atas ayat 2, cinta kasih besar, cinta kasih-Mu besar, selalu terasa dalam hidup. Cinta kasih-Mu Yesus, jangan berkibar yang selalu menemaniku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Sebab itu cinta kasih, Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Sebab itu cinta kasih Yesus. Kembali dari atas ayat 2, cinta kasih-Mu besar, cinta kasih-Mu besar, selalu terasa dalam hidup. Haleluya. Dalam hidup, cinta kasih-Mu Yesus, tiada berkibar yang selalu menemaniku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Sebab itu cinta kasih, Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Kau lebih dari segalanya bagi jiwaku. Sebab itu cinta kasih, sebab itu cinta kasih, sebab itu ku tidak. Sebab itu cinta kasih Yesus. Mari kita sembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
berlimpah dengan kasih setia. Engkau yang penuh belas kasihan, menghapus semua dosa-dosa kami. Engkau penuh belas kasihan, mengangkat kami dari kehinaan. Engkau angkat kami untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur. Itu sebabnya pada malam hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu, sebab kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup ini, agar kami senantiasa hidup berkemenangan. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan biarlah kehadiran kami malam hari ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Ibadah kami ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, tiada tersembunyi bagimu. Dan Kau tahirkan untuk layak di hadirat-Mu. Urapi kami semuanya, pimpin kami semuanya beribadah dengan cara berkenan kepada Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor. Urapi kami Tuhan, layakkan kami dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya di tengah-tengah kami melalui bibir mulut hamba-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan rencana-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya. Dan kami yang hadir pada malam hari ini, kami semuanya boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu menolong kami. Saudara-saudara kami Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami menikmati hadirat-Mu. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Jikalau sakit Engkau sembuhkan, jikalau lemah Tuhan kuatkan. Lingkungan kami ini juga Tuhan berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan kami yang hidup, yang memberkati kami malam hari ini. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang berusaha mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama Yesus. Engkau keluar, enyahlah bebaskan darah Yesus. Terpuji Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, kita bersyukur kita berbahagia kalau kita masih boleh datang di hadirat Tuhan. Sebab kita percaya Dia selalu memperhatikan kita, memeriksa hidup kita, dan menolong kita, memperbaiki kehidupan kita, agar kita benar-benar layak di hadapannya. Kita rasakan tangan kuasa-Nya menolong kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangga pujian kita, ku di tangan-Mu.
di tangan Tuhan, ada di hati Tuhan, di rencana Tuhan. Dan kita percaya begitu indah, begitu manis perhatiannya bagi kita, membawa kita menjadi umat yang kudus di hadapannya, yang memuliakan Dia. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Satu hal telah ku minta. Sehingga kita semua bangkit berdiri, bersuka cita kita angkat pujian ini. Haleluya. Persilakan dulu. Haleluya. Setiap orang yang boleh menikmati hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, betapa indah, betapa manisnya hadirat Tuhan. Sungguh selalu rindu berlama-lama di hadirat Tuhan. Sungguh rasakan kasih Tuhan, suasana surga yang ada damai sejahtera. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, bahwa Tuhan juga gunung batu. Haleluya.
Keselamatan kita, Dia perisai kita, dan kita akan menikmati kasih-Nya yang besar lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih-Nya, perhatiannya bagi kita semuanya, sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk menikmati firman Tuhan. Tangkap pujian kita, berfirmanlah Tuhan. Glory
Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala Engkau rapi kami semua, dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, kami sedang firman Tuhan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jangan Tuhan, kami selamat beribadah. Tuhan, kami menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak hal sekali yang Tuhan melakukan dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita berada, kita hidup, kita mampu melewati hari demi hari. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, mungkin banyak hal yang kurang baik kita temui, ya. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Malam hari ini sebelum kita datang berdoa menyembah Tuhan, mari kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya. Perikop ini menuliskan bahwa aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Ini menjadi dengan kita banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tetapi satu hal yang kita percaya ketika kita mau berlindung dalam Tuhan, tentu segala sesuatu sudah Tuhan persiapkan hal yang indah untuk kita. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama hanya sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3, ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang bergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berlemah menghukum aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
dituliskan oleh Raja Daud yang dalam sejarah gereja mencatat bahwa ketika ia menuliskan Mazmur ini, ia mengalami sebuah keputusasaan. Kita tahu bahwa Raja Daud itu mengalami banyak hal yang sungguh sangat pahit di dalam hidupnya. Ia seorang yang dilupakan, banyak hal yang pahit yang dialami. Tetapi ini sebuah pernyataan dalam hidupnya, bahwa apapun yang terjadi, ia katakan bahwa yang ia inginkan itu hanya diam di rumah Tuhan. Hari-hari ini kita dalam hidup kita melihat banyak sekali hal yang tidak baik di dunia, gitu ya. Kita perhatikan efek pandemi belum selesai, banyak pertempuran yang terjadi secara militer. Kita lihat Palestina, Israel, gitu ya. Belum lagi perang ekonomi yang mengakibatkan banyak dampak bagi seluruh umat manusia, terkhusus kita yang ada di Indonesia. Ya, ekonomi, dari lapangan pekerjaan, kesehatan, sehingga banyak sekali juga ya, orang-orang gitu ya, di luar Tuhan mengalami keputusasaan. Putus asa, nggak tahu harapannya kemana. Sebuah keputusasaan itu bukan hanya juga untuk orang dunia, anak-anak Tuhan juga sering sekali mengalami hal itu. Gitu ya. Baru-baru ini Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa tahun 2020, tahun lalu, gitu, mereka mengadakan survei bahwa setiap 20 detik dalam waktu kita, satu orang mati akibat bunuh diri. Mengapa hal itu terjadi? Tentu karena putus asa. Gitu ya. Ada seorang miliarder juga, saya baca gitu, yang memiliki harta yang begitu banyak sekali, salah satu orang terkaya di dunia, tetapi akibat keputusasaan harus mengakhiri hidupnya. Alkitab juga mencatat ya, ada banyak juga tokoh mengalami putus asa. Elia ya, ayat mencatat dalam 1 Raja-Raja mengalami sebuah putus asa gitu ya, karena berat sekali yang ia alami. Ia katakan kepada Tuhan gitu ya, lebih baik aku mati gitu ya, karena saking penat kita gitu ya. Kita juga kadang sudah seperti itu, mengalami banyak problema gitu ya, sebagai orang tua melihat kondisi gitu ya, yang terjadi dalam pekerjaan, melihat kondisi anak juga mungkin itu apa saja. Sebagai orang muda tidak tahu akhir depannya kemana, masa depan ya. Tetapi satu hal yang kita pelajari tadi dari Mazmur pasal 27 tadi itu, Raja Daud mengatakan begitu ya, walau banyak hal yang terjadi, musuh-musuhnya ingin mengepung dia, bahkan timbul peperangan terjadi di sisinya, dalam hal itu pun dia punya ketetapan hati, kepercayaan yang bahwa hanya bersama Tuhan ada perlindungan. Kita juga anak-anak Tuhan di hari-hari ini gitu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhir-akhir ini dunia yang mengalami banyak peristiwa gitu ya. Kemarin tercatat bahwa Malaysia juga kembali gitu ya, kembali lockdown. Sumatera Utara juga kemarin dibahas kalau nggak salah itu hampir berapa orang satu kecamatan terdampak positif. Gitu. Baru-baru ini TKI pulang ke Indonesia, bukannya bawa ternyata bawa penyakit. Banyak hal yang terjadi. Kalau kita tidak bisa menjaga, kemarin sudah kita pelajari, pola pikir kita, hati kita, tentu akan berakhir percuma. Gitu ya. Tetapi syukur dalam tokoh-tokoh kita tadi, ketika Elia juga mengalami depresi begitu ya, tetapi Tuhan kuatkan dia. Itu makanya kita bersyukur banyak hal yang terjadi kalau kita berada di sisi Tuhan, seperti Mas tadi katakan, kalau dia diam di rumah Tuhan begitu ya, dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Salahnya bagi kita banyak anak Tuhan juga ya, ketika menghadapi masa-masa yang tidak baik justru meninggalkan Tuhan. Raja Daud tadi juga pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat tidak baik gitu ya. Banyak hal gitu ya. Contohnya juga salah satu sempat pura-pura gila. Banyak hal. Nah, kita juga ayo dalam hidup ini apapun yang terjadi, kita tetap pada keyakinan kita bahwa beribadah, diam di rumah Tuhan itu menjadi suatu komitmen kita.
karena hanya dalam ibadah saja, hanya dalam Tuhan saja ada perlindungan. Mari kita baca apa penyebab orang-orang putus asa. Orang dunia, anak Tuhan, ada dua saja dulu kita pelajari malam hari ini. Penyebab orang mengalami putus asa. Yang pertama itu lelah. Lelah, nampaknya sederhana saja. Lelah menghadapi kehidupan. Mengapa lelah? Mungkin memiliki ekspektasi atau harapan terhadap sesuatu yang mungkin belum terwujud. Coba kita baca dalam Nehemia pasal keempat. Orang-orang buangan, orang-orang Yehuda kembali ke kotanya, kota Yerusalem. Mereka ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian mereka ingin kembali membangun bait Allah. Tetapi dalam beberapa hal mereka mengalami keputusasaan. Salah satu penyebabnya mereka lelah. Kita juga dalam hidup ini kan kadang begitu ya, terjadi putus asa, depresi, lelah, sehingga timbul banyak masalah akibat dari lelah. Jadi apa yang menyebabkan putus asa? Yang pertama lelah. Kita baca Nehemia 4 ayat yang ke-10. Nehemia 4 ayat ke-10. Sedang jemaat boleh membaca nanti bahwa mereka ingin membangun bait suci, membangun Yerusalem. Mereka ingin kembali membangun kota itu. Tetapi yang terjadi saat mereka ingin mencapai harapan mereka, ternyata di tengah-tengah itu mereka mengalami keputusasaan. Mengapa terjadi? Karena itu tadi, lelah menghadapi persoalan. Mari kita baca Nehemia 4 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Gitu ya. Jadi apa terjadi? Putus asa, depresi, stres. Yang pertama itu lelah. Dalam sebab itu kita juga prakteknya secara jasmani itu tidak usah terlalu memburu sesuatu yang mengakibatkan lelah. Harapan, boleh memiliki harapan, tetapi kita tidak terlalu ambisi. Ketika kita sudah terlalu ambisi, akibatnya lelah. Contoh sederhana, kalau orang lelah, diajak bicara pun justru nggak nyambung, bahkan bisa emosi dan mengakibatkan banyak hal lain. Itu yang pertama. Mengapa orang putus asa? Ya tadi lelah. Mereka katakan itu kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing masih banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kemudian yang kedua, mengapa orang putus asa? Depresi, stres, atau begitu bahasanya. Tetapi yang kedua itu yang mengakibatkan mereka, yang pertama tadi putus, yang pertama tadi kelelahan, kemudian yang kedua ketakutan, takut menghadapi hari esok, takut apa yang akan terjadi setelah hari ini misalnya, banyak hal begitu ya yang ditakutkan. Itu yang menyebabkan orang-orang putus asa. Seperti Elia tadi, takut lebih baguslah mati, karena dia pikir hanya dia saja nabi di zaman Raja Ahab. Ya sudah Tuhan, ya, sudah kelaparan begitu ya, hujan tidak turun begitu ya. Bahkan dia katakan sudah berjalan begitu jauh hanya untuk melarikan diri dari Isabel, karena waktu itu hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi banyak yang dibunuh karena mereka menentang itu tentang kejahatan Raja Ahab di masa itu. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan sudah sisakan. Kita juga banyak ketakutan hari-hari ini. Orang tua punya kekhawatiran, apalagi anak-anak muda, justru lebih banyak yang dikhawatirkan kalau bisa dikhawatirkan. Tetapi ayo kita seperti Raja Daud tadi, ya, tetap punya komitmen percaya. Kita baca orang-orang Yehuda ini juga putus asa karena mereka takut. Nehemia 4 ayat yang 11 bawahnya. Nehemia 4 11. 1, 2, 3 ya. Tetapi kalau kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa
sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Orang-orang Yehuda ini takut. Kalau nanti musuh mereka, lawan mereka, datang membunuh mereka, menghentikan pekerjaan mereka membangun Yerusalem itu. Dari mana datangnya ketakutan itu? Bukan orang-orang lawannya yang bicara, kami datang nanti menyerang kalian. Tetapi yang membuat mereka takut justru pikiran mereka. Tadi mereka katakan, tetapi lawan-lawan kami berpikir. Mereka katakan lawan kami berpikir. Sebenarnya lawannya mungkin gak berpikir begitu, tetapi mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa nanti lawan-lawannya itu datang menghentikan pekerjaan mereka, membunuh mereka. Kita juga kadang-kadang dalam hidup kita seringkali kita itu punya pikiran nanti kalau ini. Biasanya ibu rumah tangga sering sekali nanti kalau ini. Pikirannya bercabang-cabang sehingga itu tadi mengakibatkan depresi. Nah kita ayat mencatat bagaimana bisa mengontrol itu semua. Sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu bahwa yang terpenting ketika kita menghadapi kekhawatiran itu, mari jaga hati kita. Kita ulangi, kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 23. Atau lebih Amsal 4 ayat 23 saja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika kita sudah tidak jaga hati kita, mulai terpengaruh. Minggu lalu kita belajar juga lawan, yaitu kadang-kadang iblis sering sekali mengintimidasi kita, menakut-nakuti, padahal enggaknya terjadi. Tapi lawan kami berpikir, kata orang saya, bahwa mereka dapat membunuh mereka. Mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Bagaimana supaya kita tidak takut begitu ya? Tentu kita harus kuasai hati kita. 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita sudah bisa jaga hati kita, mengontrol pikiran kita, gitu ya, memaknai masa-masa sulit itu, sudah kita pelajari 3 hal supaya kita bisa melewati masa sulit pola pikir kita minggu lalu. Gitu ya. Tentu kita sudah nggak takut lagi dan punya komitmen bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit itu yang berakhir pada stres, depresi, putus asa, ya banyak sekali sudah dicatat dalam WHO tadi. Per 20 detik di dunia ini banyak orang yang bunuh diri. Negara Jepang, Korea Selatan itu negara yang maju sekali. Populasi Kristen di Korea Selatan sangat besar. Tetapi ya survei mencatat bahwa di sana justru banyak sekali orang depresi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah kita juga tidak lepas dari itu semua. Makanya sebab itu kita dalam keadaan apapun saat kita menghadapi masa sulit, ayo belajar menjaga hati kita. Bagaimana cara kita apabila kita sudah memang sampai pada masa putus asa? Minggu yang akan datang kita akan pelajari bagaimana ada 3 penyakit anak-anak Tuhan. Salah satu ini tadi, putus asa. Bagaimana cara kita supaya keluar kita dari putus asa? Yang pertama kita harus ingat siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Kita harus ingat ketika kita sudah putus asa, oh ini nggak bisa lagi jalan keluar ini kemana? Ini nggak bisa dari sini tutup, dari ke sini tutup. Seolah-olah tidak ada lagi jawaban. Dari manapun tidak bisa lagi kita minta tolong. Oleh sebab itu kita datang sama Tuhan, kita ingat dalam doa kita, siapa Tuhan kita? Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ayat mencatat begitu. Bahkan kita sudah rasakan, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, yang menciptakan kita, menebus kita. Yeremia 43 ayat 1-7 mengatakan begitu. Ia kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Mari kita baca Yesaya 43. Kita ini sungguh luar biasa, Tuhan menyayangi kita. Bayangkan kalau hanya perkara duniawi saja yang membuat kita yang meninggalkan Tuhan. Sungguh Tuhan sangat kecewa. Sungguh sangat kita ini berharga.
Anaknya satu-satunya anak yang tunggal diberikan hanya gara-gara sungguh menyayangi kita. Ketika kita hancur tinggalkan Tuhan hanya karena perkara dunia atau hanya gara-gara harapan kita yang tak kunjung terkabulkan, sungguh sangat Tuhan kecewa. Makanya ketika kita dalam keputusasaan, ayo ingat siapa Tuhan kita. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari sama-sama kita baca. Ya, kita yakini dengan iman kita ayat ini bahwa sungguh kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami proses yang sangat tidak baik, kita boleh dikuatkan oleh firman ini. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang inilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini punya aku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ayo jangan tinggalkan Tuhan. Ayo jangan cari jalan pintas di luar Tuhan. Tuhan sudah katakan begitu tadi ya. Tuhan menyertai kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, Tuhan sertai. Bahkan ketika kita berjalan di tengah-tengah api, firman Tuhan mencatat kita tidak dihanguskan, karena sungguh Tuhan menyertai kita, menyayangi kita. Bahkan ayat mencatat juga dalam kitab Yesaya, ayat yang lain mengatakan, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, melupakan engkau, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Kita baca supaya kita semakin yakin menghadapi hari-hari ini, supaya kita tidak tinggalkan Tuhan, supaya kita tetap percaya. Mari Yesaya 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan bacakan, sidang jemaat nanti boleh memperhatikan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Begitu ya, saat kita putus asa, ayo ingat Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Asalkan kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan tentu akan menolong kita. Ya, jelas tadi yang pertama ayat kita, ketika kita menghadapi persoalan yang sungguh berat, yang akhirnya membuat kita penat, ingat siapa Tuhan kita. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa hari-hari yang lalu sudah Tuhan tolong kita. Kita ingat bahwa ayat mencatat sudah sering kali kita pelajari, sudah sering kita baca, bahwa Tuhan ya, sungguh mau menolong kita, asalkan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya kita andalkan Tuhan. Mazmur 55 ayat 27 seringkali mengatakan, boleh sudah kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam Tuhan. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Ya, kita juga begitu. Mengapa kita gagal? Mengapa kita putus asa? Seringkali kita hanya terpaut pada kekuatan kita, kepada kemampuan kita, sehingga harapan kita enggak terwujud, mengakibatkan kita kecewa dan putus asa.
Ayo kita baca Mazmur 55 ayat 27. Mazmur 55 ayat 27. Ayat 37 ya. Mazmur 55 ayat 27. Ayat 23 ya benar. Mazmur 55 ayat 23. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan menyerah engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang-orang Korea. Ingat bahwa kalau hari-hari dulu Tuhan sudah tolong, tentu hari ini juga Tuhan tolong. Seandainya Tuhan belum tolong saat kita sulit sesaat ini, ingat bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita. Tidak selamanya, mungkin minggu-minggu ini sedang masa yang sulit, atau bulan ini sedang masa sulit, atau tahun ini juga belum Tuhan jawab. Tapi ayat mencatat dari dengan jelas, tidak selamanya. Mungkin tahun depan. Yang penting kita mau menyerahkan kekhawatiran kita, membawa kepada Tuhan, sehingga Tuhan dia akan jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, dari yang pertama, bagaimana cara kita keluar dari keputusasaan. Ingat bahwa Tuhan kita sungguh sangat mengasihi kita. Kemudian yang kedua, ingat bahwa Tuhan ingat selalu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang terakhir, izinkan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 23 mengatakan, ayat 28, kita tahu segera bahwa Tuhan selalu bekerja bersama-sama kita. Mari kita baca ayat terakhir sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan. Yakinkan dalam hidup kita, mari bekerja bersama Tuhan. Seringkali kita gagal, itu tadi, kita tidak mau menyelesaikan setiap persoalan hidup kita bersama-sama Tuhan. Kita malah cari jalan yang lain. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan yang baik, kita gagal, kita putus asa. Seringkali yang lain yang kita bawa untuk bekerja bersama kita, bukan Tuhan. Sebab itu ayo ini koreksi lagi kita juga, supaya kita dalam hidup kita bersama-sama membawa hidup kita bekerja bersama Tuhan, ya, sehingga dalam segala sesuatu justru rencana Tuhan yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat ke-28. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, kalau kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan, mari kita bersama-sama bekerja. Ya, kita bekerja di dalam Tuhan, ya, sehingga tidak ada lagi keputusasaan, ya, tidak ada lagi kita merasa kecewa dalam hidup ini, sehingga kita boleh sama-sama melayani Tuhan. Ya, ini yang menjadi renungan kita malam hari ini. Mari kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi, tapi mari kita mau seperti Mazmur Daud tadi, Raja Daud katakan bahwa dalam hidup ini yang lain mungkin bisa membuat kita bahagia untuk sesaat, tetapi ayat mencatat tadi satu hal yang kuinginkan di dalam Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari pemain musik boleh masuk ke depan, kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Kita bawa doa-doa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita juga naikkan permohonan kepada Tuhan. Serahkan segala harapan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Ia akan memelihara kita. Kita naikkan pujian kita, hatiku percaya.